Halo, selamat pagi. Saya Bahrain Dalimunte akan menjelaskan bidang underwriting untuk basic level. Ada 6 prinsip utama perusahaan asuransi dalam menjalankan kegiatan usahanya. 1. Insurable interest. Hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Kedua, utmost good faith, yaitu harus dilandasi dengan itikat baik di antara kedua belah pihak, termasuk dalam perjanjian asuransi sesuai dengan material fact atau kenyataan yang akurat dan lengkap. 3. Proximate cause, penyebab utama yang aktif dan efisien menimbulkan suatu kerugian dalam suatu kejadian. 4. Indemnity, penggantian kerugian sesuai dengan jumlah sebelum terjadinya kerugian yang dialami yang dapat diukur dengan sebuah nilai material. 5. Subrogation, pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. 6. Contribution, hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity. Dalam menganalisa, ada 5 faktor utama plus 1 yang digunakan untuk menganalisa. 1. Karakter, yaitu catatan masa lalu, moral hazard dari calon debitur, dan kemudian willingness to pay, artinya kemauan nasabah atau debitur untuk menyelesaikan kewajibannya. 2. Capability, yaitu untuk mengukur tingkat manajemen, infrastruktur, dan pengalaman nasabah dalam menjalankan usahanya. 3. Capacity, yaitu memperhitungkan kondisi rasio lancar, cash flow, efisiensi, dan tren dari kinerja keuangan debitur. 4. Kolateral, yaitu melihat nilai jaminan atau agunannya, pengikatan atas agunan, serta likuiditas agunan tersebut. Yang kelima, condition, yaitu melihat kondisi makro, intervensi pihak berkepentingan, dan waktu. Nah, satu yang berikutnya adalah capital, yaitu memperhitungkan rasio pinjaman atau rasio kredit berbanding dengan ekuitas dari debitur. Dalam melakukan analisa, ada parameter scoring dan rating yang kita gunakan untuk bisa memitigasi risiko. 1. Untuk karakter. 1 adalah hubungan dengan Asrindo, apakah ada nasabah existing atau new customer. 2. Informasi debitur tertanggung, artinya kita mendapatkan informasi dari mitra, misalkan perbankan, untuk mengetahui informasi dari debitur tersebut. 3. Pengalaman debitur, pengalaman dalam menjalankan usahanya. Untuk yang keempat adalah moral hazard, dan kelima rasio keuangan dari nasabah. Parameter scoring dan rating untuk C kedua, yaitu capacity. Yang harus kita perhatikan adalah ke-1, net working capital. Berapa nilai net working capital dari debitur? Kedua, perbandingan antara piutang dan hutang pada transaksi yang dilakukan oleh debitur. Ketiga, self financing dan atau modal internal, modalnya debitur sendiri. 4. Tren kondisi keuangan. Yang kelima, informasi mengenai spesifikasi dari objek yang dibiayai. Dan yang terakhir, nomor 6 adalah informasi atas bangunan atau mesin atau objek yang dibiayai mengenai spesifikasi dan tahap-tahap penyelesaian pekerjaan. Berikutnya parameter scoring dan rating untuk C ketiga, yaitu capability. Yang harus diperhatikan adalah 1. Bagaimana kondisi tenaga profesional dalam manajemen perusahaan dan pekerja yang sudah memiliki pengalaman. 2.
bagaimana dukungan supplier dan ketersediaan bahan baku yang dimiliki oleh nasabah. Ketiga, bagaimana strategi yang diterapkan dalam memasarkan produknya. Parameter scoring dan rating untuk C keempat, yaitu condition. Yang harus kita perhatikan adalah 1. Kelangsungan usaha dari debitur. Kedua, strategi jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan. Ketiga, pengawasan dan pengendalian atas bisnis yang dijalankan. Yang keempat, perkembangan usaha. 5. Tingkat persaingan. 6. Kondisi produk yang dipasarkan. Dan yang terakhir, ketujuh adalah NPL sektor kredit berdasarkan OJK. Selanjutnya untuk parameter scoring dan rating untuk C kelima, yaitu kolateral. Yang harus kita perhatikan adalah 1. Rasio nilai agunan berbanding dengan nilai pertanggungan atau nilai plafon kredit yang dijamin. Kedua, nilai agunan sesuai dengan ketentuan minimum SOP di internal Askrindo. Ketiga, laporan atas penilaian agunan. Keempat, kemudahan likuiditas atau eksekusi penjualan atas agunan tersebut. Kelima, status agunan dan pengikatan atas agunan tersebut. Keenam, status kepemilikan agunan. 7. Keperluan agunan tambahan apabila Askrindo mensyaratkan adanya tambahan agunan sebagai salah satu mitigasi risiko. 8. Dukungan reasuransi. Yang terakhir, parameter untuk C tambahan atau C+1, yaitu capital. Hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah harus dipastikan pada saat ini tingkat ekuitas atau besarnya ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan sehingga kita bisa membandingkan dengan jumlah pinjaman yang pernah dinikmati oleh nasabah ditambahkan dengan pinjaman baru yang akan kita jamin. Selanjutnya adalah mengenai reasuransi. Adapun definisi daripada reasuransi adalah pengasuransian ulang oleh penanggung awal atas suatu risiko yang telah diterimanya dan atau diaksepnya dari tertanggung awal kepada penanggung awal. Ada 2 metode reasuransi. 1. Reasuransi fakultatif dan berikutnya kedua adalah reasuransi treaty. Yang dimaksud reasuransi treaty adalah metode reasuransi yang secara otomatis perusahaan asuransi mereasuransikan suatu sesi kepada perusahaan reasuransi atas perjanjian. Yang kedua adalah reasuransi fakultatif, yaitu sebuah metode reasuransi secara individual basis atau risk per risk, di mana setiap sesi risiko memiliki kontrak atau reinsurance slip secara individu. Poin berikutnya di bidang underwriting adalah klaim. Definisi klaim adalah tuntutan pembayaran dari tertanggung kepada penanggung atas dasar polis dan atau perjanjian diakibatkan prinsipal atau debitur tertanggung tidak memenuhi kewajibannya atau prestasinya sesuai dengan perjanjian. Hak klaim. Yang dimaksud hak klaim adalah hak tertanggung untuk mengajukan klaim pada saat prinsipal atau debitur tertanggung tidak dapat melunasi kewajibannya. Adapun perhitungan klaim dengan menghitung baki debit dikalikan dengan coverage pertanggungan yang diberikan dengan maksimum sebesar plafon kredit. Poin terakhir mengenai bidang underwriting adalah subrogasi. Subrogasi adalah
Prinsip yang mengatur tentang hak penanggung yang telah menyelesaikan pembayaran ganti rugi yang diderita oleh tertanggung, maka secara otomatis hak yang dimiliki tertanggung untuk menuntut pihak ketiga untuk menggantikan kerugian beralih ke penanggung. Subrogasi timbul sejak klaim dibayar oleh penanggung, hak tagih tertanggung kepada debitur atau prinsipal beralih menjadi hak tagih penjamin. Kemudian selanjutnya, apabila pembayaran dan penerimaan atas tagihan subrogasi dari tertanggung atau prinsipal atau buyer baik berupa angsuran maupun penjualan agunan disebut recoveries. Kemudian sisa nilai subrogasi yang didapatkan setelah pengurangan pembayaran recoveries disebut saldo hak subrogasi. Demikian penyampaian materi underwriting asuransi kredit untuk basic level. Semoga dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih.